dengan batasan yang sangat singkat, umur yang sangat pendek, kesempatan yang sangat singkat. Seharusnya hamba betul-betul memanfaatkan kesempatan yang ada untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang Allah taala berikan dengan adanya amal-amal jariyah yang pahalanya bisa terus didapatkan walaupun ia telah meninggal dunia, seorang hamba seharusnya betul-betul memanfaatkan hal tersebut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa khatib mewasiatkan dirinya dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka tentang keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar perintah Allah untuk membangun Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan sesampainya di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di daerah Quba dan kemudian membangun Masjid Quba. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke pusat kota Madinah, yang mana saat itu beliau menunggangi seekor unta, yang mana unta tersebut Allah Ta'ala perintahkan untuk memilih tempat atau lokasi di mana Masjid Nabawi akan dibangun di atasnya. Maka unta tersebut pun berhenti di atas tanah yang dimiliki oleh Bani Najjar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menginginkan agar tanah tersebut dimiliki dan dibeli oleh beliau, kemudian dibangun di atasnya Masjid Nabawi. Sehingga beliau bertanya kepada Bani Najjar, "Ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadha." Wahai Bani Najjar, tawarkan kepadaku berapa harga tanah kalian ini. Maka kata Bani Najjar, "La wallah, la natlubu thamanahu illa ilallah." Tidak, demi Allah wahai Rasul, kami tidak meminta harganya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi bertepatan atau di atas tanah yang telah diwakafkan oleh Bani Najjar. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita bayangkan usia tanah yang telah mereka wakafkan, yang dibangun di atasnya Masjid Nabawi, kurang lebih 1400 tahun lamanya. Dan orang-orang yang sholat di sana, ibadah di sana dengan segala macam ibadah, tidak terhitung lagi jumlahnya. Sebanyak itu pula lah pahala yang didapatkan oleh para sahabat dari Bani Najjar, walaupun mereka telah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sadar bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga seorang hamba sepatutnya untuk memperbanyak amal saleh selagi ia diberikan kesempatan dan hidup di dunia. Tetapi di antara amalan, bahwa amalan tersebut ada batas waktunya, yang mana tidak bisa lagi dilakukan dan memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sebagaimana yang kita sadari bahwa umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dengan derajat yang hasan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batasnya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melewati dari tersebut. Setelah kita sadar bahwa waktu yang begitu singkat, waktu yang begitu pendek, sementara kita dituntut untuk banyak beramal, maka pada saat itu sepatutnya dan selayaknya setiap hamba tidak pernah melewatkan satu detiknya melainkan di dalamnya ada amal ibadah yang dapat membuahkan pahala. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala begitu sayang dengan hamba-hambanya. Maka di antara amalan-amalan, ada amalan-amalan yang dia lakukan di dunia, pahalanya akan terus dia dapatkan walaupun ia telah meninggal dunia. Yang mana amalan-amalan tersebut sifatnya kembali kepada dua hal. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua sedekah harta yang terus-menerus manfaatnya diambil sampai hari kiamat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat kedua, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang mati, mencatat amal-amal yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika hamba mati, manusia mati, amalannya terputus. Dan itu batas terakhir dia bisa beramal dengan amalan yang membuahkan pahala, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah seorang anak yang senantiasa berdoa atau mendoakan kebaikan baginya. Mengetahui akan hal ini para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, generasi terbaik, begitu bersemangat dalam melakukan amalan-amalan yang mana pahalanya akan terus-menerus mengalir walaupun mereka telah meninggal dunia. Di antaranya adalah wakaf. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqaf. Tidak ada satupun dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan harta finansial kecuali mereka akan mewakafkan hartanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala juga mengatakan, laqad balagani anna akthar min 80 rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu sadaqatin muharramatin mauqufat. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya ada 80 lebih dari kalangan sahabat
yang mewakafkan harta mereka. Mereka begitu gigih dan bersemangat dalam mengamalkan amalan-amalan yang pahalanya tidak hanya mereka dapatkan ketika hidup di dunia, namun ketika mereka meninggal dunia pun mereka mendapatkannya, sebagaimana yang terjadi kepada Bani Najjar. Di antara kisah-kisah yang lainnya, apa yang terjadi kepada Abu Talhah Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi. Dikisahkan kana Abu Talhah akthar Ansari bil Madinati malan minan nakhl. Abu Talhah ini sangat dikenal di kalangan para sahabat yang paling banyak hartanya dari kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi buraiha, ya, bayruha. Dan di antara harta yang paling sangat dia cintai adalah kebun kurma. Bayruha itu adalah sebuah kebun kurma yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah masuk ke sana, bahkan meminum air bersih dan jernih yang ada di dalamnya. Setelah dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan dan menyedekahkan harta yang kalian cintai. Saat itu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya bayruha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling saya cintai ini adalah bayruha, kebun kurma. Wa innaha shadaqatun lillah. Sekarang dia saya sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka letakkan wahai Rasulullah di mana yang engkau kehendaki. Untuk apa yang engkau kehendaki. Maka pada saat itu Nabi mengatakan bah. Bah itu adalah kalimat menunjukkan rasa takjub atas perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Bah, dzalika malun rabih. Itulah harta yang sangat menguntungkan. Sama halnya dengan terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri, yaitu Umar radhiyallahu taala anhu. Yang dikisahkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu asaba ardhan bi Khaybar, mendapatkan tanah di Khaybar dengan tanah yang cukup luas. Maka dia datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu ardhan bi Khaybar." Wahai Rasul SAW, aku dapat tanah di Khaybar. Walam usib ardhan, dan aku tidak pernah mendapatkan tanah atau harta yang lebih berharga dibandingkan dari tanah tersebut. Fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka Nabi SAW mengatakan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau ingin, engkau tahan tanahnya, kemudian engkau bersedekah dengan hasil yang didapatkan darinya. Maka tanah tersebut diwakafkan oleh Umar bin Khattab, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya, kemudian diambil manfaat-manfaat darinya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang mengisahkan tentang keistimewaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam berlomba-lomba untuk mewakafkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang luar biasa ini adalah peluang emas bagi siapapun juga yang ingin mendapatkan pahala yang tidak terbatas ketika ia meninggal dunia, dengan cara menyedekahkan dan mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa banyaknya panenan pahala yang dirasakan oleh Bani Najjar yang mewakafkan hartanya atau tanahnya untuk pembangunan Masjid Nabawi yang sampai saat ini senantiasa diambil manfaat darinya. Maka ikhwatal iman azanallahu wa ikum jami'an, mudah-mudahan ini menggugah kita semuanya untuk berusaha mengerahkan segala kekuatan dan tenaga untuk menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut adalah harapan kita sebab diselamatkan dari siksa api neraka dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab-azabnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mewasiatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia dengan tabiatnya sangat cinta dengan harta. Oleh karena itu sebagian besar manusia berusaha sekeras tenaga, tidak mempedulikan mana halal dan haram demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Andai saja mereka sadar bahwa harta yang mereka miliki, harta yang mereka kejar, pada dasarnya tidak akan membuahkan manfaat apa-apa jika tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti binasa. Kullu syai' halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa, sirna. Tidak akan ada yang tersisa kecuali harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi manusia yang begitu tamak dengan hartanya, yang sering kali menyebut ini hartaku, ini pencapaianku. Mereka yang telah berhasil membangun sebuah gedung yang begitu megah, maka dia akan mengatakan ini gedungku. Mereka yang berhasil membeli mobil-mobil mewah, mereka akan membanggakan mobil-mobilnya dengan mengatakan ini mobilku. Dan seterusnya, tidak akan pernah habis. Maka Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam ini suka sekali mengatakan ini hartaku. Wa hallaka ya ibnu Adam. Tahukah engkau wahai anak Adam? Bahwasanya hartamu ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, au tasaddaqta fa amdait. Harta yang bisa engkau nikmati itu pada dasarnya apa yang engkau makan saat itu sampai habis, apa yang engkau gunakan sampai usang. Dan yang terakhir beliau mengingatkan bahwa harta yang disedekahkan itulah yang akan diambil manfaat kebaikannya di hari kiamat kelak. Di sini kita dituntut untuk berpikir cerdas, kembali menyadari bahwasanya apapun yang kita miliki saat ini sama sekali tidak akan bermanfaat jika kita tidak letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan batasan yang sangat singkat, umur yang sangat pendek, kesempatan yang sangat singkat, seharusnya hamba betul-betul memanfaatkan kesempatan yang ada untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang Allah taala berikan dengan adanya amal-amal jariyah yang pahalanya bisa terus didapatkan walaupun ia telah meninggal dunia, seorang hamba seharusnya betul-betul memanfaatkan hal tersebut. Siapapun memiliki peluang, siapapun memiliki kesempatan, yang memiliki ilmu, sampaikan ilmu yang bermanfaat. Ajarkan orang-orang atau ajak orang-orang lain kepada kebaikan. Yang punya harta, sedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang telah menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan tanahnya, mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tugas terakhir adalah jaga keikhlasan Anda. Mudah-mudahan wakaf yang Anda berikan saat itu menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Kuncinya jaga keikhlasan. Jika bisa, sembunyikan nama Anda sebagai orang yang mewakafkan harta. Ketika harta tersebut betul-betul terus dimanfaatkan sampai hari kiamat kelak untuk hal-hal kebaikan, maka pada saat itu walaupun Anda sudah meninggal dunia, pahala akan terus mengalir kepada kita semuanya. Maka ini kembali sebagai pengingat kita semua bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan binasa. Kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pun akan habis. Kita tinggal menunggu kapan ajal kita tiba. Pada saat itu, selagi masih ada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, manfaatkan untuk terus beramal saleh. Dan di antara amal yang Allah Ta'ala sediakan adalah amal-amal yang walaupun terhenti dilakukan, tetapi pahala akan terus bisa didapatkan walaupun dia telah meninggalkan dunia ini, yaitu amal-amal jariyah yang kembali kepada ilmu yang bermanfaat dan
sedekah harta yang terus diambil manfaat sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa membekali diri dengan kebaikan-kebaikan yang semuanya mudah-mudahan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimus salam.